warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Giovanni Mayori dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Supentri SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai salah satu inovasi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mata pelajaran PPKN. Karena selama ini mata pelajaran PPKN dianggap sebagai pelajaran yang membosankan, tidak kontekstual dan hafalan. Nah, oleh sebab itu, adapun inovasi pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran PPKN untuk bisa meningkatkan minat dan motivasi peserta didik adalah pembelajaran yang menggunakan metode role playing atau bermain peran. Metode pembelajaran role playing. Role playing merupakan suatu aktivitas pembelajaran terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang spesifik. Metode role playing atau bermain peran adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Penggunaan metode role playing atau bermain peran dalam pembelajaran PPKN dapat mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran di kelas dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dalam menerapkan metode role playing atau bermain peran, terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, antara lain, yang pertama, pemilihan masalah oleh guru, yaitu mengemukakan masalah yang diangkat dari materi pokok bahasan agar siswa dapat merasakan masalah tersebut dan terdorong untuk mempelajarinya. Yang kedua, pemilihan peran, yaitu memilih peran yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, mendeskripsikan karakter dan apa yang harus dikerjakan oleh para pemain. Yang ketiga, menyusun tahap-tahap bermain peran. Dalam hal ini, guru telah membuat skenario atau dialog, namun siswa dapat menambahkan dialog sendiri yang sesuai dengan materi. Yang keempat, menyiapkan pengamat. Pengamat dari kegiatan ini adalah para siswa yang tidak sedang bermain peran dengan cara mengisi lembar aktivitas siswa. Kelima, pemeranan atau pelaksanaan. Para siswa mulai beraksi sesuai dengan peran masing-masing yang terdapat pada skenario bermain peran. Yang keenam, diskusi dan evaluasi, yaitu membicarakan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa. Serta yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari permainan atau bermain peran yang telah dilakukan. Melalui metode role playing atau bermain peran dapat melibatkan aspek-aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pembelajaran dengan menggunakan metode role playing atau bermain peran membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan siswa menjadi antusias dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Terdapat beberapa kelebihan yang diperoleh oleh siswa dari penggunaan metode role playing atau bermain peran. Di antaranya, pertama, siswa lebih tertarik perhatiannya pada pelajaran. Kedua, dapat memberikan kesan pembelajaran yang kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Ketiga, bisa menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa dan tidak membosankan. Keempat, membuat kelas menjadi dinamis dan antusias. Serta yang terakhir, membangkitkan minat dan semangat dari dalam diri siswa, serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Penggunaan metode role playing atau bermain peran dalam pembelajaran PPKN dapat mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran di kelas dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa merasa tertarik dengan metode ini karena metode ini menggembirakan bagi siswa dan dapat menjadi tempat bagi siswa untuk mendalami materi dalam mata pelajaran dengan cara yang variatif. Dengan metode role playing atau bermain peran dalam pembelajaran PPKN dapat menciptakan pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dibahas. Selain itu, metode role playing atau bermain peran dapat mengubah pembelajaran PPKN yang awalnya membosankan menjadi menyenangkan bagi siswa karena dapat menarik minat, perhatian, dan menumbuhkan semangat yang tinggi serta rasa kebersamaan terhadap teman melalui pembelajaran yang menggembirakan. Nah, dari penjelasan yang telah saya paparkan mengenai apa itu metode role playing, bagaimana langkah-langkahnya, dan apa kelebihan dari metode
metode tersebut, maka kita tahu bahwa metode role playing ini sangat efektif dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar pada siswa, di mana pembelajaran yang awalnya membosankan bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa tertarik untuk belajar dan bisa mengembangkan minat dan semangat yang tinggi dari peserta didik untuk belajar. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan mengenai salah satu inovasi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKN. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.